Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Miss Vera yang akan menjelaskan materi dari beberapa mata pelajaran subtema 3. Mari belajar bersama. Selamat menyaksikan. Mata pelajaran IPA subtema 3. Baik, Miss langsung mulai ya. Diawali dengan membahas mengenai materi. Materi itu apa sih? Materi ialah segala sesuatu yang menempati ruang. Jadi, semua benda di sekitar kita itu merupakan materi. Nah, materi secara umum ini dibedakan menjadi dua, yakni zat tunggal dan campuran. Yang masing-masing dua ini dibagi menjadi dua lagi. Nah, zat tunggal itu apa sih? Baik, jadi zat tunggal ini merupakan materi yang terdiri atas satu jenis zat saja. Nah, contohnya itu ada air, garam, gula, dan sebagainya. Zat tunggal ini kan dibagi menjadi dua ya. Ada unsur dan senyawa. Nah, unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana meskipun menggunakan reaksi kimia. Nah, di dalam unsur ini terdapat unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Sedangkan senyawa ini merupakan zat murni yang terbentuk dari dua atau lebih unsur melalui hasil reaksi kimia. Jadi, senyawa ini dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya. Nah, misalnya itu ada air yang merupakan gabungan antara hidrogen dan oksigen yang berupa gas untuk membantu pembakaran. Sedangkan campuran ini merupakan gabungan dari beberapa zat tunggal. Nah, dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen yaitu ketika mencampurkan sirup dan air. Jadi kedua zat ini menjadi satu sehingga tidak dapat dibedakan mana sih yang sirup dan mana yang air. Nah, sedangkan campuran heterogen ini merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang masih nampak nih batas pemisah antara zat-zat yang bercampuran. Jadi dapat dibedakan. Contohnya itu adalah minyak dan air. Nah, di slide berikutnya ada nih contoh dari zat tunggal yakni air, gula, garam, dan emas 24 karat. Sedangkan campuran homogen yakni ada sirup dan air yang digabung. Jadi tidak dapat dibedakan yang mana yang air, yang mana yang sirup karena sudah tercampur. Sedangkan campuran heterogen yaitu berupa minyak dan air. Dapat dilihat, ini masih terpisah karena merupakan campuran heterogen. Mata pelajaran SBDP subtema 3. Baik, langsung mulai saja yakni membahas karya seni rupa daerah. Nah, dibagi menjadi dua nih, ada karya seni rupa murni yang merupakan karya seni rupa yang mementingkan nilai keindahannya saja seperti seni lukis maupun seni patung. Sedangkan karya seni rupa terapan yakni mementingkan nilai fungsional atau kegunaannya seperti gerabah, batik, dan sebagainya. Kalian juga dapat lihat di slide yang ditampilkan, yakni ada beberapa karya seni rupa terapan dari berbagai daerah. Yakni ada kerajinan batik itu melukis dengan cantik dan puas di atas kain dengan bahan lilin yang dipanaskan. Nah, biasanya daerah-daerah pengrajinan itu ada dari Yogyakarta, Solo, dan sebagainya. Selanjutnya ada kerajinan ukir di Indonesia sendiri itu terdapat seni ukir kayu dan seni ukir logam. Nah, daerah penghasilnya itu ada Cirebon, Bali, dan sebagainya. Lalu ada kerajinan anyaman yakni serat yang dirangkai membentuk benda kaku. Nah, biasanya daerah-daerah pengrajinnya itu ada dari Tasikmalaya, Tangerang, dan sebagainya.
Kemudian ada kerajinan tenun yang dibuat dengan teknis dan alat khusus nih. Nah, daerah-daerah pengrajinnya itu biasanya dari NTB, NTT, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada kerajinan keramik. Kerajinan yang berbahan dasar ini dari tanah. Nah, daerah pengrajinan terkenal itu yaitu Kasongan dari Yogyakarta. Berikut merupakan slide perbandingan dari karya seni rupa terapan dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau dari Jawa Barat di sini ada anyaman dan angklung, sedangkan dari Jawa Tengah ini ada keramik dan batik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai batik jumputan. Nah, jumputan ini berasal dari bahasa Jawa, menjumput yang artinya mengambil dengan semua ujung jari tangan. Nah, batik jumputan ini merupakan batik yang dikerjakan dengan cara ikat celup. Jadi diikat dengan tali dan dicelup dengan warna. Ini termasuk ke dalam pembuatan batik yang sederhana karena tidak menggunakan lilin dan canting. Nah, berikut bisa kalian lihat ada beberapa motif batik dari berbagai daerah di sekeliling saya, yakni ada batik Yogyakarta memiliki motif ceplok, batik Cirebon memiliki motif mega, batik Madura memiliki motif pesisir, batik Solo memiliki motif sidomukti, dan batik Pekalongan memiliki motif jlamprang. Nah, kalian bisa nih membuat tugas di rumah, yakni membuat pola batik sesuai dengan kreativitas masing-masing. Mata pelajaran PPKN Subtema 3. Seperti yang diketahui bahwa pentingnya menjaga dan menerapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Nah, contoh penerapannya itu bagaimana sih? Nah, kalian dapat lihat nih di slide yang ditampilkan, yakni mengembangkan sikap tenggang rasa dan tata selera, tidak memaksakan kehendak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama dalam bergaul, mengadakan kegiatan kerja bakti, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, lalu apa ya akibat dari tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga? Tentunya akan mengakibatkan terjadinya pertengkaran nih di dalam keluarga. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar tersebut bahwa adik kakak ini sedang berebutan boneka. Nah, selanjutnya ada kurangnya kerukunan maupun keakraban. Selanjutnya di slide-nya itu menampilkan beberapa sikap yang mencerminkan toleransi dan saling menghargai antar teman sekolah, yakni ada sedang berdiskusi mengenai peran dan tugas, lalu musyawarah untuk mencapai mufakat, serta bermain walaupun berbeda suku, ras, maupun agama. Tentu tidak hanya antar teman sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misal dalam bermasyarakat, kita pun harus menerapkan sikap toleransi dengan tidak membeda-bedakan agama, lalu tidak mengejek agama lain atau budaya lain, tidak terlalu membanggakan agama atau budaya sendiri. Terus selalu mengadakan kegiatan bersama nih dalam bermasyarakat agar menciptakan kehidupan yang lebih rukun. Slide selanjutnya tentu tidak kalah menarik. Nah, kerukunan itu kan sama pentingnya ya dengan toleransi dan sebagainya. Kerukunan ini kan menciptakan perdamaian, persaudaraan, dan persahabatan. Nah, apa aja sih manfaat hidup rukun? Yang pertama yaitu kehidupan menjadi lebih harmonis. Jadi kita dapat saling membantu dan sebagainya. Lalu menghasilkan komunikasi yang baik. Jadi tidak ada nih kesalahpahaman yang menimbulkan pertengkaran. Lalu ada kesadaran lebih aman dan tentram, mengurangi pertengkaran, mempererat tali persatuan dan kesatuan, lalu memiliki lebih banyak teman, bersosialisasi dan sebagainya, serta menghindari perselisihan. Mata pelajaran IPS Subtema 3.
Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang dikelompokkan menjadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Jadi, mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Nah, pelaku dalam kegiatan produksi disebut juga produsen. Selanjutnya, kegiatan distribusi yang merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang disebut juga sebagai jembatan nih antara kegiatan produksi dengan kegiatan konsumsi. Nah, pelaku dalam kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Sedangkan kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan dan memakai barang atau jasa. Nah, pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut juga dengan konsumen. Seperti yang diketahui pula bahwa kegiatan ekonomi ini memiliki hubungan yang berbanding lurus nih dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi, apabila laju pertumbuhan ekonomi ini meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun membaik. Nah, hal ini menyebabkan kebutuhan hidup masyarakat pun semakin terpenuhi dengan mudah. Memasuki slide berikutnya, yaitu mengenai keberagaman. Nah, seperti yang diketahui bahwa di Indonesia ini kita memiliki keragaman sosial dan budaya. Selain itu, kita juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang menyebabkan banyaknya mata pencaharian para penduduk di Indonesia. Nah, tentu kita harus saling menghormati dan menghargai antar sesama. Jadi, bagaimana sih cara kita menghargai dan menghormati keberagaman mata pencaharian tersebut? Yang pertama yaitu tidak menghina dan mencela. Yang kedua, tidak mempersulit pekerjaan orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang atau merugikan. Yang keempat, bersaing dengan adil dan tidak curang. Yang kelima, menggunakan produk asli buatan Indonesia. Yang keenam, membeli sayur dan buah-buahan lokal. Yang ketujuh, tidak mengganggu pekerjaan orang lain. Dan yang kedelapan, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Sekian penjelasan materi dari beberapa mata pelajaran subtema 3 oleh Miss Vera. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.